terus tuh evaluasi serta pengambilan keputusannya sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya penilaian adalah proses yang melibatkan pengumpulan data tentang kinerja atau pencapaian siswa. Jadi kalau tadi tujuannya kita berbicara tujuan, sekarang kita berbicara penilaian yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk membuat keputusan tentang pendidikan. Jadi keputusan tentang siswa tersebut, nilai siswa tersebut itu apakah sesuai atau tidak atau bagaimana ya. Selanjutnya jenis-jenis penilaian gitu. Jenis-jenis penilaian ini ada 4, teman-teman. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, serta penilaian diagnostik, dan penilaian otentik. Penilaian formatif biasanya ada umpan balik yang bermanfaat selama proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran siswa, biasanya diskusi gitu ya. Jadi adanya diskusi antara dua arah, siswa dengan guru, atau misalnya terkait dengan barangkali siswa dengan siswa, atau misalnya ada penjelasan tentang satu makalah dan sebagainya gitu ya. Terus selanjutnya adalah penilaian sumatif, mengevaluasi pencapaian siswa pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun ajaran. Ini yang sering kita lakukan ya teman-teman. Biasanya teman-teman di sekolah yang udah ngajar itu pasti dilakukan penilaian sumatif ini gitu ya. Jadi ada yang di tengah semester, ada yang di satu semester sekali, ada yang satu akhir tahun pelajaran. Selanjutnya adalah penilaian diagnostik. Diagnostik mengidentifikasi pengetahuan awal, kekuatan dan kelemahan siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi di awal ini, oh ternyata si siswa ini misalnya belum paham tentang tentang pengurangan dan penambahan misalnya. Oh harus diberikan pengayaan dan sebagainya. Oh ternyata siswa ini jangan dulu loncat ke bagian B dan C. Oh A-nya juga belum paham. Selanjutnya penilaian otentik. Kalau otentik ini yang nyata atau misalnya terlihat jelas pada saat itu. Misalnya ketika siswa itu ketika siswa itu ternyata oh iya ngulik di bidang sains misalnya terkait dengan menjelaskan tentang satu apa tentang komponen air misalnya. Oh ternyata penilaian otentik seperti itu. Terus selanjutnya adalah pentingnya. Nah teman-teman, ada pentingnya evaluasi hasil belajar ini. Yang pertama adalah tentunya mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Apakah sudah sesuai atau tidak? Apakah metodenya sudah memang tepat atau tidak? Seperti itu ya. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Jadi, proses evaluasi hasil belajar ini nanti ada umpan baliknya dari siswanya tersebut bagaimana. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Jadi untuk yang selanjutnya, ternyata ada beberapa siswa yang harus diulang nih pembelajarannya yang ini, atau ada beberapa siswa yang harus loncat nih langsung ke bagian C atau D, seperti itu ya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengajaran, itu buat kita sendiri ya. Jadi, oh saya ternyata kurang nih di bagian pemahaman tentang IPA dasar. Oh saya kurang nih bagian tentang misalnya pemahaman tentang kognitif anak, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya untuk tadi mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, terus membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, oh harusnya si anak ini diulang nih, ada pengayaan nih, misalnya tentang pengetahuan pengetahuan dasar IPS atau pengetahuan dasar IPA misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya meningkatkan akuntabilitas. Jadi kita punya akuntabilitas sendiri, terus mendorong pembelajaran yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah memotivasi siswa. Jadi evaluasi belajar ini bukan hanya berefek ke siswa, tapi ke kita juga ya teman-teman. Jadi kita punya bagaimana kita bisa bagaimana memolah diri kita sendiri agar menjadi guru lebih baik gitu. Jangan mengevaluasi siswa aja gitu, kita pun harus dievaluasi.
Nah, selanjutnya evaluasi hasil belajar ini proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai teman-teman oleh siswa, terus mengukur pencapaian siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengajaran. Jadi, evaluasi hasil belajar ini dibutuhkan untuk sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, mengukur pencapaian siswa itu tercapai, umpan balik konstruktif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya, teman-teman nanti bisa ini sendiri ya, ada diagnosis, formatif, sumatif, dari selektif, penilaian, mengembangkan motivasi, serta administratif. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan evaluasi hasil belajar. Kalau nggak salah, satu pertemuan lagi nanti minggu depan, kalau nggak salah membahas evaluasi hasil belajar juga untuk tindak lanjut dari ini. Oke, ada yang tanyakan? Sambil menunggu absen dari Patria ya. Saya mengingatkan juga teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas deadline-nya hari ini. Segera untuk nanti dicek gitu ya. Sebentar ya. Bentar nih, bunyi kak apa itu? Oke, teman-teman. Suara saya terdengar? Saya lagi camping nih. Camping di suasana yang panas. Teman-teman, eh, saya mengingatkan lagi ya, untuk tugas hari ini terakhir 12 malam ya. Nanti kalau misalnya teman-teman melewati jam itu, maka apa namanya akan terlihat di spadanya bahwa kalian telat gitu mengupload tugasnya. Kemarin ada beberapa orang yang sempat WA saya nanyain apa namanya sudah masuk apa belum gitu ya ininya apa tugasnya gitu. Kalau misalnya di sana sudah submission sama kayak UTS gitu ya, sama halnya kayak UTS. eh, jadi kalian itu pasti udah masuk gitu. Yang penting seperti itu. Kalau misalnya linknya tidak bisa langsung disematkan, kalian PDF kan, masukkan ke Word dulu linknya. Kalau misalnya tidak ada keduanya itu apa namanya link individu sama kelompoknya, jadi linknya dua yang disematkannya itu. Linknya dua yang tugas individu sama tugas kelompok gitu ya. Jadi saya sudah mengingatkan ya di grup, kalau misalnya teman-teman belum selesai mengerjakannya itu bukan tanggung jawab saya, ya. Resiko kalian sendiri, tanggung sendiri ya. Tidak ada ampun pokoknya sekarang. Kalau misalnya dulu UTS itu apa namanya? Ada minggu kedua gitu. Kalau misalnya sekarang UTS-nya apa? Sekarang UTS-nya UTS tugasnya itu nggak ada ini nggak ada apa nggak ada ampun lah buat kalian gitu ya. Oke, resiko kalian tanggung sendiri ketika kalian telat mengerjakan tugas. Kemarin malah ada yang WA saya lagi, WA-nya apa, WA-nya katanya Bun, saya belum observasi katanya. Waduh, ini sudah sangat telat sekali gitu ya, belum observasi gitu. Mending yang belum upload ini belum observasi sama sekali gitu. Apakah tugas yang dari kami sampaikan itu sangat tidak jelas gitu atau teman-teman kurang membaca gitu ya. Jadi tidak membaca apa namanya yang teman-teman yang di ini yang di eh, kami sematkan di Spada gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu terjadi. Kemarin juga ada beberapa yang telat itu kelihatannya UTS.
Kemudian tugas juga sekarang nanti pasti kelihatan. Karena ada timingnya ya. Ada waktu jeda. Ada waktunya teman-teman untuk upload gitu ya. Teman-teman mungkin risih ya setiap Jumat kita Zoom terus gitu ya. Ada yang dengerin saya, ada yang enggak dengerin ya itu kan terserah teman-teman gitu. Ilmunya yang kalian dapatkan akan sebanyak apa gitu itu kan bebas ya terserah kalian. Nah gitu ya dari saya sampai saat ini. Oke tuh Justina ada yang nanya. Ibu untuk pengumpulan video kelompok apakah deadline-nya hari ini juga karena di surat tugas untuk pengumpulan tugas di kelompok itu 27 Desember. Nah, ini berarti Justina baca gitu ya. Keren ya. Ini saya tuh apresiasi sekali sama Justina tuh dari awal tuh support banget sama mata kuliah saya. Berarti kan baca gitu. Makanya ketika ada yang nanya tuh silakan baca di Spada gitu ya. Saya tuh selalu bilang seperti itu. Gitu ya. Silahkan ya seperti itu. Nah, teman-teman ini absennya mangga silahkan diisi ya teman-teman absennya. Mohon maaf karena memang kami di sini dosen-dosen PAUD lagi makrab ya. Mahasiswanya lagi makrab juga. Kami jadi ikut kemah gitu. Kemah di siang hari. Jadi lagi agak panas cuacanya. Mohon maaf ketika kami belum maksimal gitu ya. Karena kan ini pembelajarannya sinkronus dan asinkronus ya. Jadi teman-teman itu bisa membaca dulu sebenarnya. Kalau teman-teman membaca itu kan resiko. Nah, silahkan diamati tugasnya. Untuk tugas individunya bagaimana, tugas kelompoknya bagaimana. Kalau mau disematkan semua sekarang itu lebih bagus. Gitu ya, seperti itu. Silahkan diamati. Oke, sampai saat ini ada yang bertanya dulu? Pertanyaannya Ada yang bertanya enggak? Sampai sini. ada yang tahu nama masjid kampus satu tidak? Cukup ya? Oke teman-teman, kalau misalnya dirasa cukup, kita akhiri saja ya perkuliahan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertemuan lagi teman-teman. Bersabar ya. Dua pertemuan lagi. Iya, Ya. Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih ya semuanya ya. Silakan absen. Ya Allah,